Kali ini kita akan mempelajari tema satu kondisi geografis dan pelestarian, sumber daya alam dengan pembahasan keberagaman alam di Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 8 kurikulum Merdeka. Sebelum kita memulai pembelajaran, adakah tujuan dan indikator pembelajaran? Tujuan dan indikator pembelajarannya meliputi mendeskripsikan keragaman alam Indonesia, menganalisis pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia, merancang upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Apakah kalian tahu, manusia sangat tergantung kepada kondisi alam lingkungan tempat tinggal? Kalian dapat membandingkan bagaimana kehidupan manusia di daerah pegunungan dan di daerah dataran rendah untuk memperkuat kemampuan kalian. Identifikasilah perbedaan masyarakat di daerah yang berbeda berikut ini. Pada lembar aktivitas, satu tepatnya aktivitas individu. Kalian dapat mengetahui mata pencaharian masyarakat di daerah dataran tinggi, seperti pekebun teh, dataran rendah contohnya petani, dan daerah pesisir contohnya nelayan. Bagaimana proses geografis mempengaruhi keragaman alam Indonesia? Perhatikan penjelasan berikut. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena proses geografis dan keragaman alam yang dimiliki. Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Luas daratan Indonesia sebesar 1.910.932,37 km persegi dan lautan Indonesia mencapai 5,8 juta km persegi. Letak Indonesia sangat menguntungkan bagi kehidupan masyarakat. Selain memiliki letak geografis yang sangat menguntungkan, negara Indonesia juga memiliki letak geologis, iklim, dan cuaca yang sangat sama-sama menguntungkan bagi masyarakatnya ya. Berikutnya kita akan membahas tentang letak dan luas. Apa yang kalian perhatikan dari peta letak geografis Indonesia tersebut? Apakah kalian tahu di manakah letak Indonesia berdasarkan letak benua dan lautan? Jadi letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan yang terdapat di permukaan bumi. Itulah tadi pengertian dari letak geografis. Nah, jika berdasarkan kenyataan di permukaan bumi dan berdasarkan letak geografis, negara Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta samudranya di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apa yang kalian amati dari gambar tersebut? Perhatikan tanda garis lintang dan garis bujur pada peta berikut. Kedua tanda tersebut merupakan tanda di mana posisi Indonesia secara astronomis. Letak astronomis merupakan posisi suatu tempat berdasarkan garis lintang disebut paralel dan garis bujur disebut meridian. Apa yang kalian ketahui tentang garis bujur? Jadi garis bujur dapat disimpulkan. Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan antara dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Gambar selanjutnya mungkin kalian sudah tahu, yaitu garis lintang. Jadi dapat disimpulkan bahwa garis lintang adalah sebuah garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal. Pada gambar peta tersebut dapat dipahami bahwa dari dampak letak astronomis tersebut menyebabkan perbedaan waktu. Berdasarkan hal tersebut terdapat 3 pembagian zona waktu di Indonesia, yaitu waktu Indonesia Barat disebut WIB, waktu Indonesia Tengah disebut WITA, kemudian yang terakhir yaitu waktu Indonesia bagian timur disebut WIT. Letak geologis di Indonesia. Letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan yang terdapat di sekitarnya. Secara geologis, Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan dunia, yaitu pegunungan Sirkumpasifik dan Sirkummediterania. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api aktif, seperti pada gambar di samping adalah contoh gunung aktif. Jalur pegunungan di Indonesia, khususnya jalur yang membentang dari ujung utara Sumatera hingga Halmahera, merupakan bagian dari pegunungan Sirkumpasifik. Jalur ini meliputi pantai barat Sumatera, Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Banda, dan Sulawesi.
Jumlah gunung aktif di Indonesia mencapai 127, dan ini disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang berada di cincin api Pasifik. Tipe gunung api. Tipe gunung api strato merupakan jenis gunung api yang terbentuk oleh letusan yang bersifat eksplosif dan menghasilkan aliran lava yang kental serta material vulkanik seperti abu, batuan, dan lahar. Gunung api perisai merupakan gunung yang terbentuk akibat letusan lava yang cair dan sangat cair, sehingga aliran lava dapat menjalar jauh dan membentuk lapisan yang luas. Gunung api Mar merupakan gunung yang terbentuk akibat letusan eksplosif yang menghasilkan kawah bulat dan dangkal karena pertemuan magma dengan air, yang mengeluarkan material vulkanik seperti abu dan fragmen batuan. Pertemuan lempeng tektonik dapat menyebabkan patahan, retakan, dan kerusakan pada kerak bumi yang memungkinkan magma mengalir ke permukaan bumi dan terbentuk gunung api. Selain banyak terbentuk gunung api, aktivitas ketiga lempeng tersebut membuat Indonesia menjadi wilayah yang rawan terjadi gem bumi, seperti gambar tersebut. Selanjutnya, iklim dan cuaca. Kira-kira bagaimana keadaan iklim dan cuaca di daerah kalian? Iklim adalah kondisi rata-rata. Keadaan cuaca pada daerah yang lebih luas dan dalam waktu yang cukup lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan udara pada suatu daerah yang sempit dalam waktu yang relatif singkat. Unsur cuaca selalu berubah-ubah. Pengaruh unsur-unsur iklim terhadap tanaman. Satu, penyinaran matahari memengaruhi fotosintesis tanaman, dapat meningkatkan suhu udara. Kedua, suhu mengurangi kadar air sehingga cenderung menjadi kering. Ketiga, kelembaban membatasi hilangnya air. Keempat, angin membantu proses penyerbukan secara alami, mengurangi kadar air. Kelima, hujan meningkatkan kadar air dan mengikis tanah. Selanjutnya, apa saja sih faktor-faktor perubahan iklim? Coba kalian amati beberapa gambar di bawah ini. Efek rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan. Gambar terakhir, gas buang industri. Dampak perubahan iklim, bayangkan dunia yang semakin panas, hujan yang tak menentu, dan bencana alam yang datang silih berganti. Semua itu bukan kebetulan, melainkan akibat dari ulah kita sendiri. Perlu ada beberapa mitigasi di antaranya sebagai berikut. Penerapan pertanian adaptif, penggunaan energi terbarukan, penyusunan rencana tata ruang adaptif, penerapan budidaya perairan adaptif, pengelolaan hutan berkelanjutan, efisiensi penggunaan air, penerapan pola hidup sehat, dan yang terakhir, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pembahasan tentang iklim dan cuaca memberikan pemahaman bahwa di mana cuaca bersifat harian dan berubah-ubah, sedangkan iklim merupakan kondisi rata-rata cuaca dalam jangka panjang. Faktor yang mempengaruhi iklim dan cuaca antara lain letak geografis, ketinggian tempat, curah hujan, dan suhu. Memahami hal ini penting agar kita dapat menyesuaikan aktivitas manusia secara bijak dan efektif. Dari video pembelajaran kali ini, peserta didik mampu mempelajari keragaman alam, pemanfaatan sumber daya alam, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, membantu kita memahami pentingnya menjaga keseimbangan alam dan manusia. Dengan pengetahuan ini, kita bisa berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab bagi masa depan Indonesia.